Assalamualaikum, saya Dr. Zaril, kami Dr. Zaril, sahabat-sahabat cerita serta netizen Dr. Zaril, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat dan bahagia juga berkah. Kali ini masih di acara reses Pak Marianto, anggota DPRD Bangka dari fraksi PKS. Nah, seperti ini suasananya. Yes, sekarang kita lihat siapa saja sudah hadir. Ini operator khusus lagi bersiap-siap, itu Pak Marianto ya. Beliau lagi sibuk untuk mengatur kondisi. Dan dari organisasi perka daerah juga sudah hadir. Dari OPD mana bang? PTSP Pak. PTSP. Yes. Satu yang Satu pintu. Yang panjang kan DT apa itu? Ya. Ya itu panjang, singkatannya panjang. PTSP. Nah itu dia. Bisa panggil bapak lah. Abang kelihatan berapa? Apa itu? Bapak Nazari. Dan dari OPD mana bang? Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Pak D, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ya Pak? Dari OPD ya? Karya Makmur RT 08. Kadus. Bukan RT. Ketua RT? Iya. Mudah-mudahan gaji RT naik. Om Camp. Amin. Abang dari mana bang? Ya, siap. Dari kami Aris, Kepala Dusun Damai Desa Karimangun. Cocok dengan tadi Wan jadi. Siap, insyaallah. Amin. Ini harusnya dari situ. Bang, dari mana bang? Dari RT 01 Karya Makmur. Oh iya. Belum lagi gaji RT naik. Oh ini Pak RT juga nih. Pak RT makan roti. Harapan penting. Assalamualaikum. Wah, dari mana bang? Dusun harus 05. 05. Oh, 017 bukan? kan 007 James Bond. James Bond. Serius. Saya Iya. 05 RT Dusun 52. Tima 2. Yes. Yes. Silakan bang, nama bang. Nama dari mana? Dari Karya Makmur RT 07. Sebut namanya juga boleh, biar kena. Ah ini 017 nih. 07 1. James Bond. Iya. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar Pak Haji? Dari mana Pak Haji? Dari RT 3 RW 1. Yes. Makasih Pak Haji. Maaf Pak Haji. Nah ini orang penting nih. Beliau lagi sibuk cari data dan cari sesuatu. Lah boleh bang tampil? Boleh lanjut. Dari mana bang? Dari Dinas Sosial. Dinas Sosial. Kepala dinas ya? Insya Allah. Insya Allah. Baik, sahabat-sahabat kita, jadi OPD sudah Dinas Pendidikan, kemudian Dinas PTSP tadi, dan dari satu lagi, baik sahabat-sahabat kita, dari Dinas Sosial. Nah, ibu-ibu ini, ibu-ibu, silakan lambaikan tangan dari mana ini? Waalaikumsalam. Bu Kades, oh? Dan Istri Kerakap istri Kades? Iya. Oh, istri Pak Kades. Dewi. Ketua Dharma Wanita. Perangkat desa. Oh, perangkat desa? Iya, ini Bu Sekdes. Oh, iya, Sekdes Sekdes. Kita lagi nunggu siapa yang pajak nyanyi, yang berani tampil nyanyi nih. Iya, ini boleh. Ibu-ibu, lambai sini Bu. Mohon maaf kami tidak bisa melangkahi ibu-ibu di sana. Cari waktu mukanya masing-masing. Yes. Ini gaya-gaya gaya. Kenapa? Yuk. Kenapa? Itu kasih apa ya? Lagi Lah, oh. Lagi operasi. enggak itu. Patah apa lepas? Lagi ronsen. Enggak, lagi pulang. Malah ketemu dokter Ma'ruf. Ketemu dulu nanti biar dipastikan. Kalau sempat mudah-mudahan. Tapi keputusan di pasien. Abang, weh, siapa nama bang? Ega, saya Dr. Zaril. Tengok ukur. Ini anak siapa nih? Bapak Presiden katanya. Amin. Oh ini yang jadi presiden. Aku nggak panggil Bapak Presiden, panggil Bapak. Bang, lambai tangan bang. Yes. Mana istri bang? Wis. Dahsyat nih, romantis kali nih. Kacamata yuk. Oh lu pakai? Oh di motor. Mana penyanyi kita? Lu muncul loh. Ibu, lihat sini Bu sebentar Bu. Kelihatan mukanya? Kelihatan mukanya? Nah, cantik? Yes. Ya. Oh ada yang nonton? Oh? Masya Allah. Langsung dikasih love. Tuh Bu cerita. Tidak jadi tarik lagi. Oh, lepas. Hampir lepas. Gagal jadi tarik jadi agak nunduk deh. Baik, sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum bang.
Jumpa lagi. Luar biasa. Setahun lagi tidak ketemu kayaknya. Jenggot makin panjang, Bang. Silakan, Bang. Depan. Bang, depan, Bang. Ibu-ibu, nah ini pakai seragam nih. Assalamualaikum Pak Haji. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Silakan. Dari mana nih, Mei? Ibu-ibu nih? Dari Makmur. Apa kabar, Bu? Wih, keren. Nah, pemuda. Abang dari mewakili apa nih? Media. Oh, media. Keren. Apa namanya media? Biar populer. Duta Radio. Apa? Duta Radio dan Kabar Bangka. Woi, ini dia. Berita-berita terbaik dan insya Allah akan ditampilkan. Insya Allah. Makasih, Bang. Namanya siapa? Ilham. Namanya TikTok apa? Dari TikTok. Oh, udah deh. Makasih, Bang. Baik, sahabat-sahabat kita, suasana seperti ini. Nah, ini Pak Marianto lagi bersiap-siap. Farah nengok sini sebentar. Wes. Ini ada cermin. Nah, silakan lihat cerminnya. Ya, kamera akan saya balikan menghadap ke belakang. Terima kasih banyak sahabat-sahabatnya sudah menonton. Ya. Kamu endas ya. Endas benarnya. Si keren. Oh ya. Kamu kamar muncul. Kamar langsung di atas. Atas ya. Saya fokus nanti. Terus saya bisa ada pemahaman. Ketika saya ngomong munculkan gitu. Oh ya. Sip. Jadi Imam Pak RT depan tempat RT di depan depan. Ibu nama terus guys.
Gimana caranya? Gimana caranya? Saya tanya Pak Mario. Makasih Om. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang kursi kosong tolong diisi. Halo. Hai. Udah siap senam belum? Bu, maju silakan Bu. Yuk, di depan ada dua kursi kosong. Bapak-bapak silakan. Ibu-ibu maju ya. 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 Ibu-ibu pintar nih. Ada alasan kalau Bapak. Iya. Nggak siap Bu? Sumi? Sini ada cerita. Biasanya sering ganti YouTube tiba-tiba di luar. Guru TPA ada? Ada ya? Berapa orang hadir? Ada yang banyak? Jadi ada pajak download karena belum sync di punya PRT, kira belum ada email. Tapi kembalikan langsung cek kalau ada. Dari dekat. Dari dia pajak ini orang. Dia sana sana. Dari
Khusus juga di ya, gue gak dasar penting. Oke, kita sambil menunggu jalan Pak, tetap. Yes. Mama, BPJS. Iya, BPJS. Kepala BPJS. BPJS ini. Khusus ya, Bu. Oh, Pak. Luar biasa, Bu. Makasih datang dari Mangga Tengah, dari Kompak nih. Pangkat. Tolong rem pintu kan AC ya? AC Pak. Ya nanti sih jalan di sini. Ah? Jadi tiga. Nopi lagi kedinginan. Sungai Primping banyak buaya. Mata diliu disebut mato. Bapak Ibu yang berbahagia, selamat datang di reses Pak Marianto. Kita sambut MC pembawa acara yang super dahsyat, Dr. Zaril. Tepuk tangan, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Utang lunas? Ada yang mau utang lagi? Ya, baik. Tepuk tangan kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Dr. Zaril. Hari ini sebagai pembawa acara, mudah-mudahan acara kita bahagia dan berkah. Kita mulai dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Baik, Bapak Ibu semua, para punggawa-punggawa OPD yang saya banggakan dari Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pendidikan ada 2 orang, kemudian PTSP tahu? Pelayanan terpadu? 1 pintu ya. Sama ibu ke 1 pintu kalau keluar duit kan? Masuk duitnya banyak kan sumbernya, itu kan? Ya. Kemudian dari Dinas Sosial, wah ini tidak tahu mana Bu. Ada di kursi spesial ini, kursi oranye dari BPJS Kabupaten Bangka. Dan juga kita ucapkan dengan sambutan yang mulia, tepuk tangan untuk Pak Marianto. Beliau anggota DPRD Bangka dari PKS yang hari ini juga sebagai ketua fraksi PKS hari ini melakukan PSS yang akan kita salurkan keinginan kita, insya Allah bisa terwujud. Dan untuk itu silakan berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Jaringan lain. Yes. Ternyata zaman sekarang jaringan pun kuota di jaringan saja. Ibarat dompet banyak tapi duitnya di bank semuanya banyak dipakai sekarang ya. Untuk ibu-ibu hafal semuanya baik. Nah jadi sebelum kita mendengarkan Pak Maryanto akan membahas tentang apa itu reses dan segala macam, kita akan berkonsentrasi untuk berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar acara kita ini betul-betul dikabulkan segala keinginan kita, dan itu doa akan dipimpin oleh Haji Agus Rifani. Silakan Pak Haji. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak serta ibu sekalian, marilah sebelum acara ini kita mulai, kita sama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga acara reses ini berjalan dengan tertib dan aman, dan mudah-mudahan pula acara reses ini mendatangkan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan pula masukan dari Bapak Ibu sekalian dapat ditampung dan dapat diakomodasi oleh anggota dewan kita, dan akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menangani atau melanjutkan aspirasi-aspirasi masyarakat sekalian. Dan yang lebih penting lagi, pekerjaan-pekerjaan kita ini dari rumah kita niatkan, sampai nanti masukan-masukan kita ditampung dan juga dijalankan oleh Bapak Maryanto, disampaikan kepada instansi-instansi yang bersangkutan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu sebelum acara ini kita mulai, langkah baiknya kita sama-sama membacakan umul kitab surat Al-Fatihah al-hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim istoni. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha jami'al ahwali wal afat wa taqina biha jami'al hajat.
وتطهرنا بها من جميع الشريعات وترفعنا بها عندك لدرجات وتبلغنا بها شرقية من جميع الخيرات في الحياة وبركاته فيما بعد الممات وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن على عبدك ونحن على يدك وعهدك ما استطعنا أعوذ بك من شر ما صنعنا أبو لك بنعمة علينا وأبو بذنب فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Allah, atas izin dan kehendak serta keridhaan-Mu ya Allah, pagi hari ini kami berkumpul di gedung sekretariat Partai Kesejahteraan Sosial ya Pak. Partai Keadilan Sosial di Desa Karya Makmur ya Allah. Untuk itu ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami untuk dapat mengikuti acara ini ya Allah. Berikanlah kemudahan kepada kami agar dapat memberikan aspirasi atau masukan yang akan ditampung oleh Bapak kita, Bapak Keterwakilan dari Partai PKS yaitu Bapak Marianto ya Allah. Jadikanlah perbuatan kami ini ya Allah, tindakan kami ini ya Allah, mendapat keridhaan dari-Mu ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk menyampaikan apa-apa yang ada di masyarakat ya Allah, apa-apa yang mungkin masih terganjal dalam masyarakat ya Allah, untuk disampaikan kepada Partai PKS ini ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini bernilai ibadah di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma rabbana tahlil ababal khair wa babal barakah wa babal rizki wa babal sehat wa babal afiyah wa babal salamah wa babal jannah. Allahumma afina min kulli bala'in wa jabil akhirah wa rifana min kulli adil azim wa nikal karim wa salbina wa sallam akhirah ghafarallahuna wa lahum wa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. La ilaha illa subhanaka inna kunna minaz zalimin. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal mawla ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kembali Pak calon haji Agus Ipani, makasih dengan kami. Bapak Ibu semua, tokoh masyarakat yang hadir, baik laki-laki maupun perempuan. Pak Camat ada ini? Dari kantor kecamatan ada yang mewakili? Belum ada? Dari Pak Kades? Atau mewakili Pak Kades? Ada Bu Sekdes ya? Oh, Bu Sekdes dengan staf tadi ada di bawah. Oh, perangkat desa ya? Yes, ini kayak mau akan nikah ya, perangkat-perangkatnya. Perangkat sholat. Para wartawan, kemudian ketua-ketua, kepala dusun. Mana kadus? Bapak Ibu kadus? Oh, depan ini kadus semua ya? Oh iya. Oh, satu orang ya. Kemudian Bapak Ibu RT, ketua RT. Oh, ada semua? Oh iya. Ini ibu-ibu ngajar dari mana yang belakang nih? Kayak siap menyukseskan acara ya. Bukan acara 2029 Dr. Zaril DPR RI, tapi acara ini Bu ya. Baik Bapak Ibu semua, kita akan sebelum Pak Marianto menyampaikan tentang reses dan hal-hal lain, kita siapkan tayangan. Siap Bang Bre? Oh, tepuk tangan untuk operator. Masya Allah. Dan juga sahabat-sahabat kita dari Sekretariat Dewan sekarang sedang duduk di lantai, mereka. Ada 2 orang, Yumul dan Farah.
Silakan kita saksikan apa yang telah diperbuat oleh Pak Marianto selama ini. Nah, terbaca tidak Bapak Ibu? Nah, silakan baca dalam waktu 30 menit. Jadi itu bukti nyata. Saya harus ke sana. Nah, ini bukti nyata bahwa Pak Marianto sudah melakukan sesuatu yang super dahsyat nih. Nah, ini sekalian kameranya nggak bisa nih. Nah, itu dia. Nah, ini kalau dibaca ini banyak nih ya. Kita mulai dari sebelah kiri, bidang kesehatan. Itu mulai dari advokasi itu nolong orang supaya mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dari orang yang patah kaki sampai ada 1000 kakak untuk jadi BPJS. Iya, bukan BPJS. Jadi peserta BPJS yang ditanggung oleh negara. Mana tepuk tangan? Perasaan saya, beliau yang terbanyak nih ngajak orang jadi anggota BPJS dibiayanya ditanggung oleh negara. Kemudian mana lagi? Ini jalan otomatis ya? Kembali lagi mana? Ah, itu. Jadi waktu cuma 2 menit baca ini, cepat sekali. Terus di bidang sosial, pendidikan, banyak sekali yang beliau lakukan. Nanti bisa copy ya. Ada guru tidak tetap, gajinya naik, kemudian kenapa? Periode pertama Ini otomatis jalan. Oh, periode pertama itu. periode pertama. Sekarang periode berapa? Kedua. Mudah-mudahan periode selanjutnya kedua. Bukan ketiga, ke provinsi Bangka Belitung ya. Nah, saya ke DPR RI. Nah, bidang pendidikan sosial tuh infrastruktur jalan berapa kilo tuh? Udah hitung lagi lah ya, dari arah Tutut dan sampai ke Mangkak kemarin. Nah, sampai ke Batam itu. Secara logika kayaknya suara Pak Farhan saat itu harusnya 10.000 tuh. Tapi cuma 10-10-nya. Nah, itu yang perlu digalakkan nanti. Nah, mudah-mudahan yang orang-orang selama ini mendapatkan kebaikan dari Pak Marianto berikutnya akan mendukung beliau ya. Saya bukan bilang milih beliau, tapi mendukung beliau. Kalau milih hanya orang itu minta mendukung, dia minta orang itu milih. Lebih banyak lagi ya. Nah, berikut lanjut, Bang Bre. Nah, ya ini UHC itu Universal Health Coverage. Jadi orang yang tanggung BPJS itu makin lengkap semuanya Bapak Ibu. Itu sudah banyak sekali. Kemudian dia ini betul-betul saya tahu persis 3 tahun berturut-turut bahkan 4 tahun untuk merangsang bupati. Saya kagum kata merangsang agar bupati terpengaruh supaya rakyatnya ditanggung oleh BPJS. Tapi tahun keempat baru terjadi. Itu yang terjadi ya. Tepuk tangan Bu. Ibu jangan tersimak saya. Posisinya wajah Pak Marianto, oleh Pak Marianto yang melihat saya ya. Saya bukan jual obat nih, tapi saya lagi Pak Marianto. Nah, kemudian layanan malas pandu banyak sekali. Kemudian sekarang tugas jam 12 malam tuntas warga Taman Sona operasi buntu. Bayang Bu, jam 12 malam, jam 2 dini hari tanpa BPJS, jam 8 langsung operasi. Nah, super dasar atau luar biasa itu? Nah, boleh luar biasa, boleh super dasar. Ini masih banyak lagi nih kalau dibaca Bu. Bisa-bisa habis waktu kita. Bapak Ibu sudah ingin melihat wajah Pak Marianto? Sudah belum? Kalau belum saya panggil beliau. Masih ada lagi yang mau dipromosikan, Bang Bre? Nah, Habis ya? Nah, untuk itu kita akan mendengar langsung dari orang yang saya tahu persis. Beliau berjuang untuk jadi dewan itu berapa tahun Bu? 3 kali gagal. Nah, itu ya. 3 kali 5 tahun berapa? 15. Jadi setelah 15 tahun beliau berjuang, tahun periode keempat baru terpilih. Jadi Bapak Ibu nanti kalau punya anak yang ya mungkin sekarang dianggap Masih bukan gagal, tertunda. Tertunda ya, tertunda. Kalau punya anak yang tertunda, misalnya untuk mendapatkan raih peringkat terbaik segala macam, nanti lihat 5, 10, 15 tahun, 20 tahun lagi, Bapak Ibu akan punya anak-anak yang menjadi kebanggaan kita semua. Amin. Amin dong. Ini acara reses jangan tegang-tegang. Kalau reses tegang nggak nyaman nanti ya, makanan itu nggak enak makannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi beliau berjuang dan periode kedua ini dia lebih berjuang lagi. Seperti apa perjuangannya? Kita langsung dengarkan kepada Bapak Marianto yang kami muliakan. Harus dipunya lengkap ini. Bapak Haji Marianto, Sarjana Sosial, Magister Administrasi Pemerintahan. Kita sambut Bapak Marianto. Silakan Bapak Marianto. Ya, luar biasa. Ini guru saya nih. Biar yang ngajak saya jadi anggota dewan yang Maria. Terima kasih Dr. Zaril yang luar biasa, semakin soleh, semakin Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Kepala Desa-Desa Karang Makmur yang hari ini diwakili oleh Sekretaris Desa dan perangkat desa, para kadus, para RT, dua RT dan sekarang mulai hadir pada hari ini. Semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarganya disehatkan, cita-cita anak-anaknya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Juga ada guru-guru TPA yang memang kami sengaja undang untuk mengetahui bagaimana nasib mereka sesungguhnya, sehingga dinas sosial, dinas pendidikan mengetahui sebagaimana kondisi mereka sesungguhnya. Kami hadirkan hari ini. Yang juga kami hormati ada para masyarakat Karimun semua ini. Yang ada wartawan media cetak yang hadir pada hari ini yang bisa mempublikasikan kegiatan kita sebagai bentuk wujud kerjasama dan kolaborasi kita antara pemerintahan dengan media massa. Yang kami muliakan dan kami hormati sekaligus semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para OPD yang hadir hari ini yang diundang dan sengaja kami undang, yaitu dari Dinas Kesehatan, Bu Devi, dari Dinas Pendidikan ada Pak Dodi, dari Dinas Sosial ada Pak Dwi Sampurno. Beliau ini sahabat saya di S1 bolak-balik Palembang, ya, naik kapal feri, jet oil, saya juga S1-nya. Ya. Lalu Pak Ibnu, beliau dari SMPT, nanti akan menjelaskan tentang UMKM di Kabupaten Bangka. Dan lagi ada Pak Ajat Sudrajat, sengaja saya hadirkan dari pendidikan 2 orang. Kenapa? Beliau akan mendengarkan perjuangan ada 2.200 lebih TK, guru TPA se-Kabupaten Bangka sejumlah 2.200-an. Itu akan diperjuangkan dan kami perjuangkan, sudah perjuangkan. Tinggal insya Allah insentif dibayarkan 2025. Amin. Pak Ajat Sudrajat, SPD, Estikom, MAP baru sudah jadi sudah, ya. Satu alma mater dengan kami, mereka alumni MAP, ya. Dan yang terakhir, ibu yang suara luar biasa bersemangat membersamai kita hari ini dari kota Pangkal Pinang menuju sini. Jangan-jangan belum nyuci, belum ngurus anak, gitu kan? Apalagi melayani suaminya untuk masyarakat pagi, beliau langsung datang ke sini. Ibu Yusi dari BPJS. Nah, mitra-mitra yang kami undang ini sengaja kami undang supaya tahu, karena ini adalah pelayanan dasar dan wajib bagi masyarakat. PUPR sebenarnya selesai kami undang, tapi belum hadir, ya. Jadi mengapa kami undang? Karena mereka akan mengetahui sebagai kondisi sesungguhnya masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka. Terkhusus hari ini yang kita muliakan semuanya, masyarakat Karang Makmur yang kita sengaja undang. Lalu tempatnya di sini aula. Mengapa saya pilih aula Karang Makmur? Kalau lihat PKS, mengapa? Supaya ternyata PKS punya sekretariat yang bisa ditempati. Ini adalah ruang masyarakat. Oh, kata ibu master, Bu, kami menjaga ruangannya anak ngaji, silakan. Ada pengajian, dibikin Pak, silakan pakai. Kalau pengaji silakan. Di semua ada manfaatnya. Bapak Ibu hadirin yang hormati, perlu saya pahamkan dan perlu saya informasikan bahwa reses harus kita pahami dulu dasarnya dulu. Apa itu reses? Reses adalah rapat anggota DPRD di luar kantor, artinya bersama masyarakat.
Kalau di kantor ada paripurnanya, ada RTP-nya, tapi berumah masyarakat inilah reses. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyerap aspirasi, masukan, kritikan kepada pemerintah Kabupaten Bangka melalui OPD terkait, perangkat daerah terkait. Pertanyaannya, apakah reses ini penting? Penting sekali. Karena ada yang mengatakan, para daerah mengatakan malas udah reses, perjuangan udah dapat dijawab oleh pemerintah. Tidak pacak cepet dijawab tuh. Kalau hari reses kita hari ini, pelaksanaannya kapan? 2006 kelak. Bukan baru 2006 kelak. Tapi mengapa saya sampai TPA? Harus saya undang hari ini karena langsung hari ini, karena untuk insentif itu saya perjuangkan 2024 ya Pak Dedi, Kak Jaja 2024 saya perjuangkannya gitu. Nah itu dasar hukumnya adalah bahwa anggota DPRD bersama bupati dan wakil bupati itu menjalankan amanah undang-undang. Amanah undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah adalah bupati, wakil bupati, DPRD kabupaten kota. Itu tugasnya untuk apa? Untuk melayani masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat. Itu. Yang kedua, dasar penting dari anggota DPRD turun ke lapangan dengan melalui reses adalah PP 12 2018. Kalau pemerintah, tugas fungsi DPRD. Tugas DPRD itu adalah menganggarkan perjuangan anggaran bersama TAPD, Pemda. Kalau DPRD namanya Banggar, kalau Pemda namanya TAPD, Tim Anggaran Pendapatan Daerah. Kalau Banggar, dia bersama itu. Nah, tugas ini harus kami emban dan harus kami sampaikan. Contoh misalnya, UHC kita, ya UHC tadi yang saya perjuang 2020 baru terrealisasi 2024 Bu, ya 2024 per 1 Januari ketika PJ-nya Paris itu sudah saya perjuang bersama Kemenlukan dulu sudah, tapi kan kondisi anggaran waktu itu COVID belum bisa tertunda. 2024 alhamdulillah terrealisasi. Silakan Pak PRT. Semester terrealisasi angkanya berapa Bu? UHC kita 2024 itu 22 miliar. Banyak nggak? Banyak. Nah pertanyaannya 20 miliar itu yang mungkin ada masyarakat karya makmur yang menggunakannya, masyarakat Binyu, Romodong, Penagan, Sebangka menggunakan itu. Yang notabene cukup dengan KTP. Datang ke rumah sakit ya Bu, ya cukup dengan KTP. Oh, ada yang ngomong itu program pemerintah, betul program pemerintah, tapi ada yang mau perjuangan tidak? Sehingga kita mencapai hari ini 90% ke UHC itu 20%, keaktifannya 78%, kita tercapai Agustus ini capai 80%. Mengapa bisa 80%? Kita perjuangan lagi Bu. Perjuangkan 20 miliar, insya Allah sampai 12 bulan 20 miliar supaya masyarakat aman berobatnya. Nah itu perlu saya sampaikan ini. Tugas inilah Dewan, cerdaskan masyarakat itu, ajak meresesnya. Bahkan saya pernah Pak Wintil Hamsa, saya ajak RT masyarakat diskusi ayo mau jadi apakah desa karya makmur, mau jadikan desa kabupaten Bangka ke depan, kita diskusi. Kita ide dan gagasan gitu. Nah, dengan hari ini saya nyuwun amanah Allah Subhanahu wa taala, amanah Allah, amanah masyarakat dan Bangka khusus dapil pemilih Bagam juga karya makmur, saya berterima kasih. Sehari ini tidak ada sikap kita, enggak ada lagi merah, enggak ada lagi biru, enggak ada lagi putih. Saya dan kami adalah milik masyarakat. Perclearkan itu. Iya, ketika ajang momen pemilu pilkada ada merah ada putih. Tapi kalau sudah Allah amanahkan, ini adalah
Tanggung jawab kami adalah wakil masyarakat dengan Bangka. Buktikan, terbukti ada masyarakat Belitung yang berobat kirim ke Jakarta, Palembang, Pak Dwi. Ada dari Mendo Barat, ada tenaga. Bukan wakil kita, tapi sebagai kita wakil rakyat menjalankan fungsi kemanusiaan kita, itu harus kita perjuangkan. Bapak sekalian, itu baru terbuka tadi ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pertemuan hari ini adalah pertemuan yang Allah ijabah. Allah karuniakan rahmatnya buat kita. Karena undangan-undangan ini, Pak, hampir 80% hadir semuanya. Saya menyatakan bahwa Bapak Ibu yang hadir hari ini, mereka yang sadar betul bahwa pembangunan manusia penting. Amin. Bahwa mereka sadar betul bahwa karya makmur adalah penyangga Kabupaten Bangka ke depan. Kalau kita tertinggal karya makmur, kita tertinggal. Ibarat nanti kalau terjadinya Bangka Utara Belitung, maka kita jadi kota Madia. Kalau kota Madia, maka desa karya makmur adalah penyangga kota. Apa yang harus kita berbuat untuk karya makmur? Ini harus ide kita harus jadi bersama. Kita duduk bersama nanti. Para RT, para kadus, para tokoh masyarakat. Ide mau jadikan apa karya makmur ini ke depan? Apakah kita cukup begini saja? Tidak. Kita harus maju. Kita buktikan bahwa karya makmur adalah yang terdepan dalam pembangunan manusia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, semangatnya saya menyampaikan ini karena saya tahu betul kawan-kawan karya makmur punya ide dan gagasan, punya cara pikir maju ke depan. Bagaimana menentukan nasib karya makmur? Hari ini kalau bisa ketika ada kunjungan dari Jakarta, dari manapun, ini punya karya makmur, ada oleh-oleh, ada makan khasnya. Ada tak kita hari ini? Belum kan? Orang lari kemana? Karena kita belum. Itu harus diciptakan. Oh, di situ ada budaya, di karya budaya yang memang dibudayakan masyarakat yang mereka mencintai kebersihan misalnya. Kita harus lihat kampung itu supaya mereka terkenang dari jauh sampai kita datang karya makmur. Itu saya berkisah. Makanya saya kumpulkan hari ini. Kita sama-sama. Kita hilangkan sekatnya. Kemarin sekat ada merah, putih, hijau, biru. Tidak lagi. Kita bangun Kabupaten Bangka terkhusus karya makmur. Ini khusus Bu Isi. Ya, nggak ada yang lain. Ini murni karya makmur semuanya. Salawat dan salam kita selanjutnya baca junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabatnya. Semoga kita semuanya nanti bahwa di akhirat nanti tidak ada pertolongan kecuali amal baik kita. Dan salawat kita atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini baru pembuka baru pembuka baru. Baik, Bapak Ibu hadirin kami hormati, para OPD yang terhormat dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sekilas disampaikan oleh Pak Dr. Zaliril periode pertama saya 2019-2024. Kalau ditulis banyak sekali, dibaca pun tidak cukup waktu kata Dr. Zaliril. Tapi perlu saya ulang bahwa ada sejarah satu masyarakat yang sampai hari ini saya bayangkan kalau tidak kita perjuangkan dia akan susah seumur hidup, cacat seumur hidup. Namanya Aziza. Anak ini kelas 2 SMA ditabrak oleh Pak Ratno, orang Arwah, Pak Ratno, guru apa ya, guru pertanian besar, ditabrak dari belakang, pinggulnya lepas nih. Bu Yusi, bayangkan BPJS yang nanggung loh. Tunggu. Nah, lepas nih pinggulnya. Terbaring di rumah 6 bulan. Belakangnya sudah korengan. Ternyata ibu namanya Bu Erni. Ada bukan Bu Erni, ada Bu Erni juga sini. Bu Erni telepon, Pak, bantu saya. Anak saya kecelakaan. Mohon maaf Bu, saya bukan seorang dokter. Saya tidak bisa membuat obat. Mohon maaf Bu, saya tidak punya duit. Ternyata berita-berita tentang perjuangan BPJS kemarin tahun 2002 tahun itu menyebar bahwa saya pernah menolong atas izin Allah yang dicelakaan nabrak dan truk patah kaki.
orang putih. Tersampai dari berita itu. Nah, untuk memastikan apa benar atau tidak, jam 10 malam kami datang ke rumah itu. Ternyata betul. Anak ini 6 bulan terbaring, belakangnya korengan. Saya panggil kepala puskesmas, Bakam, namanya Dr. Fernando. Betul Bu? Ya. Pak Dokter, ini warga kita, ini masyarakat kita. Sudah 6 bulan terbaring di rumah, nggak bisa berangkat Pak. Belajar pun di begini di laptopnya, sungguh menetes air mata saya. Ada hasrat kemanusiaan kita. Seorang anak yang potensi akan cacat seumur hidup kalau tidak diperjuangkan bagaimana. Berilah rujukan Bu, rujukan ke rumah sakit, menemui Dokter Ma'ruf. Ya, biar tahu sejarahnya itu supaya kalau mabuk gula Pak Marianto hilang. Ah gitu. Temu Dokter Ma'ruf, kalau Dokter Ma'ruf dia bilang, Pak, Bu harus dioperasi. Berapa biayanya? Saya nggak bayangkan, Pak, Bu, kata bingung. Makanya saya waktu itu Bu Ten, Wali Dinas Kesehatan Bu Ten, tolong buat ganti kita perjuangan. Jawaban Bu Ten, Pak, kita tidak punya duit. Kita tidak punya duit. Berapa? Minimal 150 juta harus operasi. Pinggul lepas dipotong dan dia mengimitasi. Nah, Bu Ten, kita baca sama-sama yuk Undang-Undang 1945. Isinya adalah orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi Bu, saya dibanggar. Dana taktis Ibu untuk JKSS waktu itu jumlah 7 miliar, masih silpa Bu 2 miliar. Oh ya ada. Nah pertanyaannya, kita tahu silpa itu kan berada di dalam. Alhamdulillah ACC. Operasi pertama 70 juta. Operasi kedua kakinya tidak sama, operasi 70 juta. Operasi ketiga pennya bermasalah. Hari ini alhamdulillah selesai. Udah bagus, udah sekolah, udah jalan kaki. Cuma ketika hujan begini dia masangi ngilu. Bayangkan ada barang asing dalam ilmu kita. Nah ini satu contohnya. Yang terakhir 2025 ada namanya Ibu Paipah Desa 6, kista 20 kilo. Wah Bu, merinding saya melihat fotonya. Cuma nggak saya foto. 20 kistanya, 8 tahun mengidap kista, tidak mau operasi karena datanya. Nah inilah tugas dewan itu, tugas wakil seperti itu. Lihat, nah kami undang RT hari ini, kami nggak mungkin tahu warga kita yang sakit sampai. Nah sampaikan dengan kami, siapa yang sakit, siapa yang bermasalah disampaikan. Ya, 20 kilogram kistanya Bu, dioperasi di rumah sakit provinsi. BPJS zero, nggak ada BPJS, enggak Bu, enggak. Tapi alhamdulillah saya hubungi Bu Nora. Nah Bu Nora, berarti ya, kan kita hari ini anaknya Pak Haji Dewo, ya ada Pak Dewo. Siapa? Jam 1 malam Bapak RSP puasa 3 jam, sekian operasi. 20 kilogram kistanya. Tapi inilah saya takutnya di warga Karangmakmur hari ini ada yang sakit di rumah, ada yang nak berobat tidak ada duit. Makanya saya panggilkan RT, ibu-ibu semuanya, yuk kita peduli sama-sama. Hari ini kami hadirkan Dinas Kesehatan, kami hadirkan BPJS, kami hadirkan Dinas Sosial, kami hadirkan pendidikan, kami hadirkan dari UMKM, satu atap, satu pintu. Kalau ada yang mau berusaha ke depan, ini harus kita perjuangkan. Apa yang saya sampaikan, saya akan kawal. Berhasil tidaknya itu dengan Allah dan para pengambil keputusan. Gitu, ya. Yang kedua, Pak RT, bukti nyata berapa Pak? Ditagih 15 juta. Ini. Lebih Pak. Ah, lebih ya? Tidak punya BPJS, ditagih rumah sakit 5 hari opname istri ya, almarhum, semoga beliau diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini saya nggak percaya saya
saya suruh sampaikan ini supaya warga tahu. Karena dewan tuh Pak Broto, ya Paris, dewan tuh apa langkos lah. Itu pandangan umum. Dan apa langkos dewan itu? Ternyata ada langkos lah. Ada yang kontroversial. Gitu. Telepon Pak Yogi, warga saya tidak mampu. Betul kok Pak RT? Ya, betul. Saya sampaikan ini supaya jangan takut-takut sungkan nelfon kami para RT itu. Kelak urusan milih, kita urus kemanusiaan. Amin. Kelak urusan tuh hati nurani kita yang milih, tapi kalau kemanusiaan sama kita bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Berusaha gitu. Bahkan saya sampaikan hari ini di depan ibu semuanya, ada warga kita yang beras dan beras, oh, jangan sengaja dari beras tapi memang tak makan dan beras. Telepon kami. Kami bukan orang mampu, tapi kita berbagi gitu. Nah, saya sampaikan ini supaya betul bahwa hidupnya damai. Dari dewa itu 5 tahun Pak Broto. Kalau terpilih lagi bedak, apa yang di hadapan Allah ditanya Allah? Apa Marianto selama 5 tahun gawe untuk masyarakat? Tidak baca jawab lagi gitu. Tidak baca berbula di depan Allah itu. Depan manusia baca berbula. Depan manusia baca berbula. Pak Dwi, Pak Dodi berbula. Tapi buat Allah, kata Allah, tutup mulutmu. Ditutup mulutmu, kulit akan bicara, telinga akan bicara, kaki akan bicara, tangan akan bicara. Bagaimana perbuatan di dunia ini di hadapan Allah harus bertanggungjawabkan. Maka bukan mudah jadi dewan itu. Bagi saya berat pikul pundak itu. Ini saya sampaikan. Bukan senang jadi dewan itu sebenarnya. Pundaknya ada di sini. Malam 24 jam, jam 1 orang nelpon kita. Siap, memang untuk apa? Persiapan untuk kita. Karena apa? Ribuan dan ratusan orang jadi dewan. Kita dipilih oleh Allah. Berarti kita harus siap menerima kondisi itu. Gitu maksud kami Pak Broto. Ya, ya Pak RT, Pak Guru, Pak Bagus dan semua Pak Kadus yang hadir ini dan ibu semuanya. Nah, jadi pengantar ini saya sampaikan supaya kita jangan sungkan. Ada Pak Iskandar ya? Oh, sini Pak, ada Pak RT. Sini. Ada kata mana tadi dari masuk tadi di situ rupanya. Sini. Sini ada kosong nih. Ayo beliau nih. Adik kedengar masuk kan mana beliau tadi sini Pak. Jadi kosong. Jadi ini yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dan pasti Allah catat pada orang yang catat apa yang saya sampaikan. Disaksikan oleh Bapak Ibu semuanya yang saya bicarakan. Ya. Jangan main-main ngomongan kita nih. Maka sampaikanlah aspirasinya kepada saya menyampaikan kepada OPD dan mungkin hari ini mereka bisa menjawab. Kalau jawabannya pasti jangan cepat apalagi, tapi jawaban insya Allah. Ketika insya Allah, Allah cepatkan mungkin, Allah perlambat juga mungkin, atas mujizat sabar atau Allah langsung jawab juga mungkin. Itu serahkan kepada Allah SWT. Makanya pada prinsipnya kami anggota DPR Bangka fraksi PKS tidak pernah memberi janji kepada masyarakat, tapi akan berjuang hasilnya serahkan kepada Allah SWT. Barangkali itu yang kami sampaikan. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya dulu ke guru TPA dulu. Guru TPA Pak Ajat Pak Dodi. Saya pertama tiap jam lebaran di TPA Pak insentif belum cair. Oh. Pak insentif kan tadi potong. Bukan hanya pemali baik, beli nyuruh sini udah besar ya. Karena ada grupnya itu. Pak, TPA dipotong dari provinsi dulu, datang provinsi potong dulu. Datang kelompok. Nah, jadi guru TPA dulu saya silakan beri kesempatan memberikan undang-undang
Ya, yang greget artinya apa? Sembilai kami 300.000, sekarang 100.000 ngapain dipotong nih? Ya kan? 300.000, jadi 100.000. Di mana Pak Bu? Ngajar anak kita baca Al-Quran supaya anak kita jadi kori-koriah. Benar enggak? Tapi kesejahteraan mereka kita perhatikan. Nah, inilah tugas kita. Tugas kami untuk memperjuangkan itu. Terima kasih dari kami. Yang benar itu hak Allah. Pasti dan pasti milik Allah. Kami sebagai manusia biasa dan kita semuanya pasti kena salah, kena hilaf. Satu kata, saling memaafkan. Satu kata, terus kita lakukan perbaikan dan kebaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup Paman. Mana? Hidup Pak Marianto. Pak Marianto. Ya mau hidup ya. Ya, dewan seperti ini yang dibutuhkan. Izin Pak Daftar, tadi saya lupa. Pak Kades, ada kan Kades? BPD lu. Ada Oh, BPD. Ya Allah. Sakit sasik mendengar doanya tadi. Badan Pembinaan Doa. Iya. Silakan lanjutkan. Iya. Banyak biasa ya. Banyak singkatan baru sekarang ini. Memang untuk jadi bupati itu perlu ide-ide ya. Cuman kayaknya belum bisa jadi bupati. Saya mungkin ganti Pak Aksan ke DPRD Babel. Amin. Tepuk tangan dong. Baik. Jadi Pak Marianto memang seperti itu ya. Beliau kalau dikasih mic bisa ngomong 5-6 jam seperti itu tanpa dibayar. Apalagi kalau dibayar bisa 10 jam. Ya mana guru TPA yang mau menyampaikan unek-unek, kena-kena? Aku lah. Mana orang? Yang mana? Kalau enggak kita lewati nih. Silakan perwakilannya. Coba usulkan tiket tunjangan nambah 1.200.000 bisa per bulan. Saya itu sampai 5 ya. 3, 4, mana? 4 tengah. Ini kayak aku sodom. Mana guru TPA mana? Yang mana? Yang mana? Oh ya, oh ini dia. Oh, ini beliau malu-malu nih. Nah, ada suaminya nih. Silakan. Yuk. Guru TPA ada? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Erni dari TPA Nurliza, sekalian Dirsam Kecamatan Pembantu. Untuk masalah insentif TPA ya Pak, saya mewakili semuanya. Kami merasa Tepuk tangan untuk Bu Erni. bukan tidak. Tolong suami pegang bahunya suami. Saya tidak boleh megang beliau. Bukan tidak terima kasih kepada pemerintah. Kami terima kasih Pak. Maaf ya, sini. Cuma mohon kepada pemerintah ya, lebih diperhatikan lagi. Karena setiap TPA mengambil uang infak itu untuk biaya operasional itu tidak cukup Pak. Bukan hanya untuk gaji para ustadz-ustadzanya. Sedangkan kegiatan di TPA itu setiap tahun kami ada kegiatan PASI, kegiatan Liga Santri juga Pak. Dari infak santri itu yang kami kumpulkan. Jadi untuk membayar honor itu tidak cukup Pak. Jadi mohon diperhatikan. Kedua, saya mewakili pribadi masyarakat kemarin kepada BPJS ya. Kemarin saya demam dengan posisi suhu 38,9, tensi 99, langsung ke rumah sakit umum. Tapi di situ saya diharuskan ke Paskes pertama. Terus rumah sakit umum ngomong, ini kami lanjutkan, tapi dengan biaya pribadi. Kalau harus biaya pribadi, kami lebih memilih ke swasta Pak. Karena apa? Karena swasta langsung menangani, tidak harus kembali ke Paskes pertama. Jadi maksud saya, gimana prosedurnya?
Sedangkan paskes itu bukannya sore, Bu. Saya itu sakitnya dari mulai malam sampai ke sore itu kan harus nunggu paskesnya buka. Sedangkan posisi dalam keadaan yang benar-benar panas, menggigil. Jadi itu gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, langsung tanggapi apa tampung? Langsung, ya. Langsung Dinas Pendidikan ada. Oh ya, silakan Mama. Terima kasih Pak Dr. Zaril, moderator, MC sekaligus pembaca luar biasa. Bu Erni, terima kasih berkenan dengan insentif TPA. Pak Dodi, Pak Ajat, dan situ tadi bahwa 2024 per Juli, bahkan sebelum 2024 saya menyampaikan dengan pemerintah dan bangsa Pak Sekda waktu itu, yaitu Pak Andi Budirman, dan Ketua TPN Sekretaris TAPD, yaitu Pak Hardiadi. Tolong pikirkan insentif ini. Adik, gimana? Mereka jawab, siap kami perjuangkan. Walaupun saya bilang kembalikan ke 300.000, kembali ke 300.000, ternyata kondisi keuangan kita tidak Cukup. baik-baik saja. Maka dijawab, kalau APBD kita tidak punya duit, Bu, ya Pak Dodi, Pak Ajat, kita nggak punya duit. Tapi saya bilang, Pak Rozali, Kepala Dinas, ada nggak cara lain untuk mendapatkan ini? Ternyata dari spesifik grant, ya. Angkanya, insya Allah 2025 nanti dirapel kalian, ya Pak Jadi jelaskan nanti. Angka itu adalah bukan 300 tapi 200.000 rupiah tanpa dipotong pajak. Ya, itu baru itu sementara yang bisa kita perjuangkan. Ya, ini sampaikan, tolong saya saja hadirkan Pak Jajat, saya hadir Pak Dodi untuk memastikan itu bahwa DPA-nya saya baca sudah masuk. Ya, jangan sampai nanti ternyata tidak terrealisasi. Malu saya yang memperjuangkannya itu. Nah, mohon Pak Jajat, Pak Dodi jawab itu. Lalu Bu Yusi tadi berkenaan dengan Bu Erni, dia masuk ke rumah sakit untuk dicek dengan suhu 38,9 dan kondisinya disuruh ke FKTP kembali karena belum 40 derajat kan, nggak bisa opname. Nah gitu, ini seperti itu. Kalau suruh ke Mandiri, ya beliau artinya dalam arti apa? Karena kalau Mandiri dia ke swasta gitu, seperti itu. Karena pelayanan langsung. Nah, jadi mohon Pak Jajat, Pak Dodi, Bu Yusi menjawab apa yang disampaikan oleh Bu Erni. Kepada Pak Jajat kami persilakan. Tepuk tangan untuk Pak Ajat Sudrajat. 1, 2, 3. Pak Mar, mati. Subhanallah. Oh, itu lagi. Yes. Ini pemain bola terkenal nih, Ajat Sudrajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Dewan kita yang terhormat Pak Marianto, kawan sekaligus alumni kami di Magister Administrasi Publik, bukan Oh ya, sorry. pemerintah gitu ya. Publik ya. Bukan publik gitu kan. Jadi kami harus melayani dengan sepenuh hati gitu kan. Baik, Bapak Ibu, saya langsung jawab ya. Beliau ini sungguh luar biasa tentang Pak Marianto ini. Sahabat kami waktu kami sama-sama di LPK Pak ya, di Wahana Graha, dan sekarang alhamdulillah menjadi dewan dan selalu mengedepankan aspirasi masyarakat. Bapak Ibu, yang perlu diketahui, Pak Marianto ini bukan hanya memperjuangkan insentif TKTPA ya, guru-guru kita yang pada hari ini Bapak Ibu ya, PR terbesar dari Dinas Pendidikan itu jika tidak dibuka lagi, yaitu pembukaan rekrutmen guru, maka otomatis kita akan krisis guru. Ya, terhari ini sudah 400 lebih kita kekurangan guru dan formasi pun belum dibuka untuk kebutuhan guru. Dan beliau selalu mengawal itu. Insentif guru juga beliau selalu mendukungkan itu. Dan alhamdulillah kemarin di tahun 2024 berkat kerjasama dengan beliau juga kami merekrut besar-besaran sebanyak 661 guru
menjadi P3K. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kedua itu khusus kepada ibu dari TK TPA Nurul Izzah tahun 2005. Saya pernah sama-sama waktu itu bersama Ustadz Fadil, bersama Pak Marwan. Kami itu demo sampai ke gedung sekretariat Dewan dan juga sampai ke Pemka Bangka untuk meminta insentif. Nah, saya ini di depan ini mantan TKTPA gitu, guru TKTPA, dan dari BKPRMI sampai ke sana itu sempat demo gitu untuk meminta sumbangsih dari Pemda kita untuk mendapatkan insentif. Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya, Dinas Pendidikan dalam hal ini mungkin dikarenakan efisiensi juga dan pemotongan kita alhamdulillah tidak signifikan. Seharusnya itu 50% kita potong menjadi 150, tetapi berkat perjuangan beliau dipotongnya hanya 20%, yaitu menjadi 250, tetapi di lain hal lagi menjadi 200 ya. Jadi 200.000 rupiah itu fix ya, 200.000 rupiah fix nanti dibayarkannya, dan alhamdulillah kemarin kita dibayarkan 1 tahun full ya, 1 tahun full itu di 2024 Desember ya. Nah sekarang insya Allah kami akan mengkaji untuk dibayar per semester nanti. Review akhir kemarin dari Inspektorat alhamdulillah sudah menyetujui untuk pembayaran insentif TKTPA ya, besarannya 200.000 kali 6 bulan ya. Bapak Ibu mohon lagi, kecil banget ya, tidak sesuai gitu kan untuk tahun 2025 ya, untuk tahun 2025. Untuk tahun 2026 kita tingkatkan menjadi 250. Mudah-mudahan nanti dipertahankan Pak ya, dipertahankan dan sampai nanti kita laksana pencairan. Nah 200.000 ini Bapak Ibu nanti akan dibayarkan per semester, insya Allah jika itu terkejar ya, dengan kawan-kawan nanti di BKPRMI, terus dari IKPA, terus ada lagi dari LPTKI, itu sama-sama kita kolaborasi. Apabila kami membutuhkan data, proposal dan sebagainya, mohon Bapak Ibu dipercepat ya untuk pembayaran kita, karena dari kita untuk kita itu. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, perlu kabar yang menyedihkan lagi untuk TKTPA dari provinsi ya, dari provinsi biasanya kita mendapatkan tuh 100.000 per bulan dibayar 1 tahun. Tahun ini tahun 2025 kita tidak mendapatkan itu. Tahun 2024 kemarin sampai dengan sekarang tidak mendapatkan bantuan dari Daba provinsi ya, bantuan Daba provinsi itu diidikan. Jadi Bapak Ibu jangan bertanya lagi ya. Jadi insya Allah yang fix sekarang, yang kita syukuri sekarang ya, yaitu jumlah nominalnya per bulan 200.000 dibayarkan insya Allah melalui per semester atau per tahun. Tinggal kita tunggu juknisnya Bapak Ibu ya. Itu terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bapak Ibu, puas tak puas itu pemberitahuan. Mohon dimaafkan ya. Kalau doakan Dr. Zari punya penghasilan 1 miliar bersih per hari. Guru TPA saya kasih juta per bulan. Ya, 1 miliar per hari loh, bukan sebulan. Bu Yus, silakan. Bu Yus itu baik. Di atas? Di atas boleh. Di atas ini boleh. Biar kenal Ibu Yusi ini. Di sini. Dia harus sebut. Biar tahu ya ini kepala kantor BPS kita Bangka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya hormati Bapak Anggota DPRD Kabupaten Bangka, Pak Marianto, dan juga Bapak Ibu dari perwakilan OPD Kabupaten Bangka, Bu Devi dan Bapak-bapak lain yang hadir, dan juga Bapak Ibu dari perangkat Desa Karya Makmur, dan juga Bapak Ibu semua hadirin yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah hari ini terima kasih Pak Marianto Kandang dari BPJS diberikan kesempatan untuk silaturahmi dan Bapak Ibu semua bersama juga dengan Pak Marianto mendengarkan aspirasi juga dari masyarakat, dan tentunya ini adalah
nanti akan menjadi bahan masukan untuk kami, karena kami BPJS Kesehatan juga salah satu pelayanan pihak yang memberikan pelayanan untuk publik di Kabupaten Bangka. Nah, terkait dengan pertanyaan Bu Erni tadi, memang Bu, kalau untuk kriteria gawat darurat, itu ditentukan oleh Permenkes nomor 48 ya, nomor 47 tahun 2018. Jadi itu sudah ada kriteria-kriterianya Bu. Nah, yang menentukan, jadi saat pasien datang ke UGD, ya tugas dari rumah sakit adalah memberikan pelayanan. Nah, tapi untuk penjaminannya, apakah bisa ditanggung BPJS atau tidak, nanti kembali lagi ke peraturan tadi Bu. Nah, yang jadi di peraturan Menteri Kesehatan itu sudah disebutkan apa-apa saja penyakit yang masuk UGD, yang masuk kriteria gawat darurat. Nah, nanti pada saat diperiksa dokter, nanti dokter yang menentukan apakah kasus ini gawat darurat atau tidak. Nah, kalau kasusnya darurat, maka nanti penjaminannya itu bisa menggunakan BPJS Kesehatan. Tapi kalau setelah diperiksa dokter ternyata kondisi ini bukan kondisi yang gawat darurat, maka ini nanti akan dikembalikan lagi ke FKTP. Nah, seperti itu. Nah, FKTP ya tempat yang bersangkutan terdaftar. Nah, kalau sesuai dengan Permenkes 47 tahun 2018, kriteria UGD itu apa saja? Jadi yang pertama adalah penyakit yang mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain atau lingkungan. Kemudian yang kedua, adanya gangguan jalan nafas, ya, gangguan pernafasan dan sirkulasi. Yang ketiga, adanya gangguan kesadaran. Yang keempat, adanya gangguan hemodinamik dan atau memerlukan tindakan segera, ini khusus pada kasus trauma. Nah, ini Bu, kriteria ya gawat darurat sesuai dengan Permenkes tadi. Tapi nanti di lapangan untuk pengecekannya itu akan dilakukan oleh dokter yang dokter jaga IGD, dan dokter itu yang akan menetapkan ini kasus UGD atau tidak. Mungkin itu ya Bu yang dapat saya jelaskan, penjelasan dari saya. Maaf kalau tadi dalam penyampaian ada yang kurang pas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Indonesia ini Bapak Ibu memang banyak pengumuman-pengumuman yang memuaskan rakyat ya. Tolong doakan saya jadi bupati, jangan jadi presiden 2034 ya. Seluruh biaya kesehatan saya tanggung semua. 2034 ya, 9 tahun lagi saya jadi presiden Indonesia insyaallah. Amin lagi kan, luar biasa. Ya, jadi tidak perlu dikomentari ya, Pak Mara, dosa. Ya, saya tahu BPJS masih defisit sama sekarang. Tidak tahu, masih. Ada lagi. Oh ya, alhamdulillah sekarang BPJS tidak defisit lagi. Kalau dulu zaman saya awal-awal 2014, 2015 itu defisitnya sampai 30 triliun. Sementara di Bangka Belitung katanya ada uang 270. Tahu semua ya. Ya. Baik, yang ingin menyampaikan lagi siapa di sini? RT. Pak RT, oh ya, Pak RT di ujung sana. Saya berjalan dari ujung ke ujung ini. Pak RT mana Pak RT? Pak RT, silakan Pak RT, 1 aja, 2, 3, 4 boleh. Nanti saya pilih 1. Kalau ada kita lewat deh. Ya, walaupun dari presiden kita bilang efisiensi, tapi kita tetap mengeluarkan secara baik-baik di sini. Pak RT, tidak ada yang minta gaji naik. Kalau saya jadi bupati, saya langsung setuju nih. Belum ada? Pak RT kayak FKPM. Oh, FKPM, langsung Pak. Nah, ini ngasihnya pakai tangan kanan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Jazari yang dipanggil topnya dia nomor itu. Wah, jadi saya setuju kepada BPJS. Saya mewakili saudara-saudara, orang tua saya, senior saya yang masalah BPJS Bu. Karena kami ini BPJS tidak makan pemerintahan Pak ya, karena diganggu perusahaan. Karena kami berobat ini agak susah Pak, mau ke dokter keluarga. Sementara di keluarga itu, contoh saya kemarin sakit saya sebulan lebih, mau minta keluar saya udah kelabakan. Kalau menunggu tensi darah sampai 40 ke atas baru di OGD,
kedua pasiennya mati loh Pak, kalau nggak kuat, insya Allah saya kuat. Waktu itu saya tensi di rumah sakit Menteri Bapak Haji apa ya, Kudai. Malamnya itu tensi saya baru 1,9. Alhamdulillah tidak apa-apa, cuman saya lesekan. Cuman itu saya diajak teman mau tidak mau bawa kartu BPJS saya dan kartu keluarga rumah sakit umum. Alhamdulillah kemarin jadi langsung Pak. Jadi mohon saya Pak jangan dipersulit. Itu aja, kalau nunggu dokter warga antrinya banyak loh Pak. Maaf Pak ya. Kalau saya kalau nggak sakit ada ke rumah sakit. Maaf bukan saya sombong. Jadi karyawan PT Timah, karyawan yang jarang ke rumah sakit saya orangnya. Sakit waduh sebulan lebih. Mohon maaf Bu. Ya. Kalau jangan sampai, kalau bagi ini bahasa saya, jangan sampai BPJS bila perlu jangan sakit, jangan ke uang setorannya aja. Mohon maaf Bu, jangan gitu, gak begitu. Tolonglah BPJS semua itu kok dipermudahkan aja lah, jangan sampai dipersulit masyarakatnya. Di sini saya berdiri, saya bukan orang politik, bukan orang partai, saya masyarakat Indonesia. Saya warga negara, NKRI harga mati saya, karena saya sudah 2 kali di Kopassus. Alhamdulillah. Karyawan terbaik seluruh bangsa. Jadi mohon Indonesia ke depan, apalagi karyawan mau ibu orangnya pintar-pintar. Apalagi kalau ada masalah pemilihan caleg, saya ini paling susah Bu. Jadi jangan sampai tim-timnya itu keras. Yang penting ilmu seguru jangan mengganggu. Jadi menghadapi ini. Terima kasih. Selamat Pak Direktur. Maaf Pak, jadi saya tersebut 3 kali gagal, maaf, 3 kali tertunda. Maaf. Salah bergabungnya saya alhamdulillah dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, BPJS. Luar biasa. Hidup Pak Edo. Pak Edo. Bu Yusi mau komentar? Mau komen? Enggak, terusan. Boleh? Boleh. Saya harus ngantar lagi nih. Ini tugas MC lagi nih. Ini dibayar mahal nih. Terima kasih. Langsung saja izin saya menjawab. Jadi ini bukan menjawabnya, cuma menanggapi saja ya Ibu. Jadi kami juga mohon kepada masyarakat kalau misalnya pada saat menggunakan BPJS merasa dipersulit ya. Jadi sebenarnya tidak ada niat Bapak Ibu untuk mempersulit. Jadi kami kan bermitra dengan rumah sakit, bermitra dengan klinik, fasilitas kesehatan gitu kan, dan memang kami dan juga mitra kami dalam menjalankan amanah kepada masyarakat itu ya tentunya kita punya prosedur. Kita punya prosedur Bapak Ibu. Dan prosedur itu sesuai dengan aturan yang dari pemerintah, dan kita tidak boleh keluar dari prosedur itu. Dan pasti peserta BPJS juga harus maksudnya paham gitu kan, ikutin pada saat program mengikuti prosedur, mengikuti alur. Salah satunya misalnya contoh di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, intinya untuk apa saja yang dijamin ya itu ada pengecualiannya yang ada di Perpres ya, misalnya contoh yang tidak dijamin BPJS itu yang pelayanan yang tidak mengikuti prosedur, pelayanan atas permintaan sendiri. Nah, misalnya nih Bapak Ibu nih datang ke puskesmas, kemudian ujuk-ujuk ngomong sama dokternya, dok saya mau minta dirujuk, padahal dokternya belum memeriksa atau tidak ada indikasi medis. Nah itu salah satu pelayanan atas permintaan sendiri, itu tidak bisa diakomodir. Kemudian juga pelayanan misalnya akibat penggunaan pengobatan akibat penggunaan obatan terlarang, akibat penggunaan alkohol, termasuk kecelakaan tadi sampai disinggung Pak Marianto juga kecelakaan. Jadi kalau kecelakaan itu kalau ada kasus kecelakaan ya Bapak Ibu, jadi kalau dia kecelakaan tunggal, kalau nanti ada laporan polisi, itu bisa nanti dijamin oleh BPJS. Tapi harus ada laporan polisinya, karena di situ BPJS akan melihat apakah ini kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal itu yang tidak ada lawannya. Tapi kalau dia ada lawannya, ditabrak atau tabrakan, nah itu nanti yang menjamin adalah pihak jasara harja. Nah, ketika pihak jasara harja sudah menjamin dan sudah melewati batas dari pertanggungan jasara harja, maka itu bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, itu pun harus ada syarat tadi laporan polisi itu sebagai dokumen kami untuk memastikan, gitu kan. Kemudian apa saja
aja yang tidak dijamin ya, pelayanan dari bakti sosial, misalnya contoh ada operasi mata gratis, operasi katarak gratis nih di Kabupaten Bangka. Nah nanti pada saat proses kontrol, setelah perawatan, setelah operasi, maka itu sampai dia selesai itu tidak bisa menggunakan BPJS ya. Nah, kemudian apalagi upaya-upaya untuk program hamil. Nah itu tidak masuk, tidak juga masuk yang dijamin oleh BPJS. Jadi itu nanti silakan Bapak Ibu bisa membaca atau bertanya kepada pihak puskesmas apa saja yang dijamin dan tidak dijamin. Nah kalau dijamin, insya Allah nanti akan dipermudah ya Bapak Ibu, tidak akan dipersulit kalau memang penyakit itu nanti dijamin, berobat nanti ke puskesmas. Kalau memang ada indikasi medis menurut dokter khusus, oh ini perlu dirujuk karena obatnya tidak ada di sini, kemudian untuk alat-alatnya tidak ada di puskesmas, maka nanti dokter puskesmas akan merujuk ke rumah sakit. Nah tapi kalau misalnya setelah diperiksa dokter puskesmas ternyata oh ini penyakitnya masih bisa ditangani di sini, obatnya ada dan memang dokternya mampu, dokter puskesmas mampu, ada kompetensi untuk memberikan pelayanan, maka itu cukup dilayani di vaskes tingkat pertama atau di puskesmas. Tapi untuk kasus-kasus darurat yang seperti saya jelaskan tadi, maka itu bisa langsung ke UGD rumah sakit tanpa harus meminta surat rujukan dari puskesmas. Nah, jadi itu Bapak Ibu terkait prosedur pelayanan. Nah terkait iuran, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang rutin setiap bulan membayar iuran gitu kan, tapi tidak menggunakan ya, karena BPJS ini menganut sistem gotong royong. Ya jadi ada ya misalnya baru masuk hari ini gitu kan, dia membayar iuran 35.000 misalnya kita daftarkan ke PBI Kabupaten. Nah nanti Pemda udah menyiapkan anggaran tuh 35.000 per orang ya untuk si peserta ini. Nah dia udah bisa mengakses pelayanan, mau operasi, mau melahirkan gitu kan. Sedangkan dia cuma membayar 30.000 tapi dia bisa dapat pelayanan dengan jumlah yang melebihi iuran yang dia bayar. Itu dari mana uangnya? Jadi itu kontribusi atau gotong royong dari masyarakat lain yang rutin membayar iuran. Nah jadi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu di sini. Kalau memang ada yang sudah ikut BPJS, rajin membayar iuran, tapi BPJS-nya nggak dipakai, ya alhamdulillah Bapak Ibu sudah berkontribusi bergotong royong peserta lain yang membutuhkan. Mungkin itu Bapak Ibu menanggapi dari Bapak dan juga sebagai informasi bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Bapak Ibu semua tahu pisang ya? Tahu pisang kan? Pisang itu begitu di benak raya tuh Bu Yusi. Saya sebagai mantan dokter RSUD. Nah, jadi di benak raya itu pisang, semua pisang itu makan di restoran ditanggung oleh dokter Zaril misalnya kan. Begitu masuk, ternyata kami cuma pisang goreng yang ukurannya cuma seukuran mole 500 rupiah itu ditanggung. Pisang rebus ditanggung, pisang apa lagi? Pisang yang setengah masak ditanggung, pisang yang mentah ditanggung, seperti itu. Jadi kalau saya jadi Menteri Kesehatan ya misalnya Pak Marito mohon izinnya 3 menit ya. Saya tinggal gampang aja bilang, mana tambang-tambang yang duitnya tidak teruang tuh ya, tolong kasih ke Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan ya. Nanti saya kelola BPJS saya tidak usah bayar lagi rakyat Bu. Kok ada tepuk tangan enggak ini? Sudah saya hitung, rakyat Indonesia itu totalnya berapa? 300 juta total ya. Satu orang mengeluarkan duit 100.000 lah berapa ya untuk biaya kesehatan ya sumbangannya. Totalnya berapa? Nah ini susah itu. 300 juta kali 1 juta lah gitu ya. 300 juta kali 100.000 1 juta. Berapa itu? 300 hampir 300.000 kalau kali 300 juta kali 1 juta 300 triliun kan? Dana itu banyak, cuma sekarang belum bisa digunakan ya, karena digunakan untuk kepentingan yang mau pribadi saya bukan saya ada bisik-bisik. Jadi seperti itu kondisinya ya. Jadi Bu Yusi, saran saya mendingan ada kampanye BPJS turun ke rumah-rumah, ke pintu-pintu, bukan hanya tingkat pertemuan seperti ini, tapi datang ke rumah-rumah langsung. Saya siap mendampingi persiapan saya untuk DPR RI 2029. Ada lagi, Bapak Ibu, Pak RT? Izin Pak Evan, izin Pak. Ya, silakan Pak. Dan ada Bu Evi yang hari hadir di Dinas Kesehatan. Tentu hari ini ada program nasional dengan cek swab gratis. Itu silakan sampaikan kepada masyarakat karena sebentar sekali hari baru
3% kali ya capaian kita. Sementara harus mencapai nasional 46%, sementara jumlah penduduk kita harus kita segmentasi, harus kita capai adalah 307.000 jiwa. Kalau 50% saja berarti harus 150.000 jiwa harus dicapai itu. Sementara ini baru capaian kita baru 10 ribuan. Artinya ini belum tersampaikan baik kepada masyarakat. Sementara cek kesehatan itu penting karena kondisi hati diperiksa secara utuh gitu. Silakan Bu Devi sampaikan ini. Tepuk tangan untuk Bu Devi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Marianto, Bapak-Bapak sekalian dan Ibu-Ibu yang ada di sini, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua di hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi terkait apa yang disampaikan oleh Pak Marianto tadi, Dinas Kesehatan sebenarnya bukan program Dinas Kesehatan ya, tapi program pusat. Programnya Bapak Presiden Prabowo. Jadi ada namanya cek kesehatan gratis. Kalau mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah ada lihat status WA seliweran gitu ya, entah di Facebook atau di Instagram atau di media sosial manapun gitu tentang ayo cek kesehatan di hari ulang tahun gitu. Nah sekarang nggak perlu di hari ulang tahun. Kapanpun Bapak Ibu semuanya perlu cek kesehatan itu silakan gratis datang ke puskesmas di wilayah domisilinya masing-masing. Beberapa minggu ini Dinas Kesehatan beserta puskesmas yang ada di lingkungan Sungai Liat ya itu udah datang tuh Pak Bu ke OPD misalnya ke Dispora, Dispora ya, kemudian ke Dewan juga sekitar Dewan sudah ada. Jadi dari situlah kita mendapat cakupan pemeriksaan kesehatannya per hari, kemudian per bulan ya. Yang ternyata seperti yang Pak Marianto sampaikan, cakupan kita itu masih sedikit. Nah, ternyata ditanya-tanya kenapa banyak yang belum terinformasi. Jadi silakan Bapak Ibu, pemeriksaan ini pemeriksaan menyeluruh ya selain gratis tadi. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu mungkin hanya dapat di Posdindu gitu ya, di puskesmas bersama-sama ibu-ibu kader dan petugas-petugas puskesmas, pemeriksaan hanya gula darah, ya, hanya timbang badan atau apa ya, tensi. Nah ini bisa, apalagi kalau yang rumahnya di daerah wilayah Pemali atau di Sinar Jaya, Sinar Baru, itu ada pemeriksaan untuk cek IPA. Ya, cek IPA, kemudian juga ada untuk yang ibu-ibu hamil ya, itu diperiksa nanti jika memang ada indikasi ada kata memang harus diperiksa nih bayinya ada USG, nah itu USG-nya gratis ya. Jika memang ada indikasi untuk di USG ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sebelumnya memang kita cuma yang dasar-dasar aja, cek darah, tensi, darahnya juga paling gula darah, kolesterol, nah ini tuh bisa menyeluruh. Jadi silakan Bapak Ibu bawa KTP-nya saja, ke puskesmas. Kapanpun di hari yang Bapak Ibu lenggang gitu ya, tidak ada kerjaan, silakan datang untuk diperiksa. Nanti diarahkan oleh petugas puskesmas registrasi melalui Satu Sehat. Terus nanti setelah selesai melakukan pemeriksaan itu, kita dapat raport Bapak Ibu, raport kesehatan kita. Sebelumnya nanti kan di screening ya, ditanyain Bapak Ibu ini punya riwayat hipertensi tidak, punya riwayat diabetes tidak, punya riwayat kanker tidak dari keluarga gitu. Nah setelah selesai mengisi screening tersebut, termasuk merokok atau tidak, atau pernah olahraga atau tidak, nah itu nanti ada tuh screeningnya. Jadi kalau nanti misalnya Bapak Ibu ini merokok nih, nanti hasil screeningnya apa dan pemeriksaannya itu yang mengacu kepada kebiasaan Bapak Ibu tadi, seperti itu. Jadi terima kasih Pak Marianto sudah diingatkan kepada kami untuk menyampaikan informasi tentang CKG ini kepada Bapak Ibu semua. Jadi apalagi ini lingkungannya kan dekat dengan kota ya Pak ya. Jadi sayang sekali kalau informasi ini tidak tersampaikan dengan baik. Karena satu yang penting gratis Bapak Ibu ya. Jarang-jarang kita kalau mau dapat pemeriksaan menyeluruh itu gratis. Jadi jangan sia-siakan, silakan datang di jam kerja puskesmas hari Senin sampai Sabtu. Demikian Pak Marianto. Ya, baik, terima kasih Bu Devi. Lanjut Pak Dokter Darah, izin saya minta di sosial. Ini Pak Dwi Sampurno.
sejak 2023 saya memperjuangkan anggaran perubahan beliau, kawan-kawan, untuk pendampingan pasien rujukan yang ada ke Palembang, ada ke Jakarta. Nah hari ini Pak Dwi, karena bahwa ada yang mau rujuk ke Palembang itu artinya pertama harus ada bukti surat SEMSA, surat ya kesehatan rujukan. Yang kedua bukti tiket itu harus diselanjutkan dulu baru diganti. Nah artinya mereka berangkat nggak punya duit, nah, itu belum bisa ditalangi gitu. Nah ini mohon arahannya supaya mereka belum punya duit ini nunggu tiket tak berangkat dulu, ini belum punya duit mau berangkat naik pesawat. Gimana caranya? Apa ada talangan dulu? Apakah memang artinya ada solusi lain yang bisa kita perjuangkan tentang ini? Silakan Pak Dwi. Tepuk tangan untuk Pak Dwi. Yes. Mohon izin Bapak Ibu menjawab pertanyaan Pak Marianto tadi. Barangkali dari masyarakat belum ada yang paham tentang program bantuan sosial dan akan berobat yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Bangka. Nah, perkenalkan diri, nama saya Bisomona, pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bangka. Salah satu tugas saya adalah mendampingi pasien dari keluarga kurang mampu yang akan dirujuk keluar daerah. Nah, tapi sementara ini kami hanya terfokus di Palembang saja. Itu juga untuk anak-anak, selebihnya bisa mandiri dan bisa dibantu melalui dana pendamping berobat sebesar 5 juta rupiah. Cara pengusulannya sekarang akan dijelaskan ke Bapak Ibu. Informasi mungkin di Bapak Ibu belum pernah mendengar program tersebut. Nah itu seperti biasa dia melalui proposal Bapak Ibu. Proposal, kalau surat permohonannya dia ada format, tapi bisa dibantu. Nah, nanti tinggal disiapin proposalnya berupa lampiran berkasnya, berupa fotokopi KTP pasien, pendamping pasiennya, kartu keluarga, utamanya rujukan. Boleh juga dicatat Bapak Ibu, siapa tahu ada yang warga saudara yang memang belum tahu informasi ini, sekaligus kami sampaikan di sini. Dari poin-poin yang tadi kami tambahkan lagi berupa rekening pribadi yang bersangkutan. Kalau bisa Pak, jangan diwakili. Kalau pun diwakili boleh, tetapi harus tercatat di dalam satu KK yang sama. Karena apa? Kami tidak menyarankan atau menunjukkan, karena sering kejadian Bapak Ibu sebelum tahun sebelum ke belakang sudah dibantu uangnya 5 juta cair, rekeningnya melalui orang lain, dan alhamdulillah nggak nyampe ke masyarakatnya. Kami cuma nyesek Bu sebagai petugas ya kan, itu sudah bertahun-tahun modus itu dipakai oleh oknum tertentu. Kita nggak usah sebut lah orangnya siapa, pasti punya tahu lah di sini. Makanya kami berusaha untuk masyarakat, insya Allah kami bantu. Dinas sosial tidak akan tutup mata Bu, Bapak Ibu, kalau ada warga yang memang bisa membantu sesuai kapasitas kewenangan kami dan sesuai aturan, kami siap bantu. Walaupun dengan segala keterbatasan sebenarnya kalau sosial itu kan mana-mana sama itu masalahnya. Untuk syarat-syaratnya yang tadi setelah ada rujukan, terus rekening tadi kan, rekening ditambah lagi dengan surat keterangan tidak mampu dari desa kelurahan yang diketahui oleh kecamatan. Kecamatan itu sifatnya cukup mengetahui, tidak mesti harus Pak Camat, tidak mesti harus Pak Sekcam, boleh pakai kasih kes saja, boleh pakai kasih kaponnya atau kasih pelung. Kalau mau nunggu Pak Camatnya, dia kasih umroh misalnya, dalam rangka 3 bulan, wassalam pasiennya Bu, tunggu lama. Jadi boleh diwakilkan, mungkin mengetahui kecamatan. Artinya kan proposal itu disampaikan dari pasien ke desa kelurahannya, mengetahui perangkat desa kelurahannya, dan mengetahui kecamatan. Kalau untuk dana pendamping berobat lanjutnya itu materai Pak Bu, disiapkan untuk 5 lembar sebagai syarat kami untuk proses lanjutan untuk pencairan berkasnya. Setelah itu disiapkan berkasnya sebanyak 5 rangkap termasuk SKTM yang asli 1
itu nanti disampaikan kami 3 rangkap termasuk SKTM yang asli 1, berikut materainya 5 lembar untuk proses pencairan keuangannya. Terus yang dua rangkapnya lagi itu disampaikan ke Mall Pelayanan Publik yang dulu bekas Puskesmas Melihat lama. Nah di situ ada Dinkes, ada Dinsos, ada BPJS, bisa dibantu, nanti kalau bisa dibantu. Yang penting disampaikan ke petugas dinas sosialnya, Bu, Pak, kami mau menyampaikan proposal dana penanggung berobat, misalnya seperti diarahkan nanti dibantu. Sisanya biar kami ngurus, Bu, Pak. Nah tetapi mohon maaf, kami sampaikan juga yang namanya proses keuangan itu kan ada proses, Bu, Pak. Jadi nggak bisa terbuka langsung hari ini nganter bisa cair. Kami juga kan harus ada mekanisme, ada alamat bahannya melalui persetujuan bupati dulu kan, terus BPKAD-nya. Nah baru nanti setelah memang tidak ada kendala, insya Allah kami juga usaha cepat lah untuk pelayanan pencairan dana penanggung itu. Nanti kami sampaikan ke yang bersangkutan bahwa memang sudah bisa dicairkan. Nah untuk terkendala dengan menunggu atau memang belum ada biaya untuk berangkat, selama ini kami sarankan kepada masyarakat karena memang berproses itu kan pasti butuh waktu yang tidak bisa kita tentukan lamanya. Tapi kami juga berusaha karena SOP-nya kan 3 hari itu kan untuk pelayanan, tetap kami bantu Pak Bu. Jadi itu biasanya keluarga pasien menggunakan dana sendiri dulu. Tetapi saran kami tidak boleh lebih dari 5 juta karena kasihan juga untuk mengembalikannya nanti usaha kan, tidak ada pinjam dan sebagainya. Tapi itu bisa diganti, insya Allah tetap kami bantu karena selama saya diamanahkan untuk mengurus dana penanggung berobat itu sudah dalam lebih kurang 4 tahun. Hampir saya pastikan tidak ada yang tidak bisa diproses. Itu semua terlaksana. Tetapi informasi memang kami akui, informasi kepada masyarakat itu memang agak kurang. Walaupun kami sudah sering mengingatkan dan melalui Pak Kabid Pak Imran Shah itu kan di grup Kesra, desa, kelurahan, kecamatan itu sudah sering. Apalagi pada saat kami ada kegiatan-kegiatan di desa atau kelurahan itu tetap kami sampaikan karena memang tugas kami Bapak Ibu untuk pelayanan di dinas sosial itu. Nah selain itu juga bisa pakai proposal juga kalau masih dirasa kurang kan bisa melalui Basnas Kabupaten Kota itu bisa disampaikan Bapak Ibu, paling tidak kan mengurangi biaya untuk transport pulang pergi karena biasanya berobat untuk ke rumah sakit rujukan di daerah itu tidak bisa memakan waktu yang sebentar, apalagi sifatnya penyakit dalam yang kronis kan itu bisa berpuluh-puluh kali bolak-balik. Kalau kami di dinas sosial itu cuma sebatas bantu melalui dana penanggung sosial yang sudah diatur pergubnya sebesar 5 juta rupiah. Boleh juga diajukan 2 kali maksimal dalam tahun yang berbeda. Misal ada masyarakat atau warga Bapak Ibu yang mau mengusulkan dana penanggung berobat sudah dapat tahun ini, tahun depan boleh silakan. Tapi maksimal karena kita juga mohon maaf sekali lagi harus berbagi juga Pak Bu untuk masyarakat kabupaten karena memang penyakit-penyakit yang memang dirujuk itu sepengetahuan kami memang tidak biaya yang luar biasa itu sekarang kadang-kadang sampai ratusan juta. Nah, tapi itulah upaya kami pemerintah Kabupaten Bangka melalui sosial untuk membantu masyarakat yang memang butuh untuk pendamping. Nah selebihnya bisa juga pakai dana BPT belanja tidak terduga. Misal contoh kasus ada masyarakat yang mau mendapatkan pelayanan berobat di rumah sakit. Nah, katakanlah memang juga mau kita tidak mau juga terjadi pada kita, tapi itu udah kebutuhan yang di atas kan meninggal. Tetapi di situ ada biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pengurusan jenazah dan sebagainya. Keluarganya tidak mampu untuk membayar itu, biasanya ada limit waktu 1 bulan atau 1 kali 3 atau 24 jam. Nah itu tergantung kebijakan rumah sakit masing-masing. Itu bisa Bapak Ibu sampai ke kami. Kalau tidak perlu dicatat nomor WA saya. Bagi yang mau dicatat silakan Bapak Ibu di 0812
Siap. 0812 0812 71 42 1223 atas nama Bapak Wisapura, Bu. Ya. Nanti saya kirim ada di sini. Kalau susah denger, minta ke WA, Adik. Ya, lanjut Bapak Ibu, yang kami ada dana anggaran yang sudah disiapkan pemerintah Kabupaten Bangka, namanya PTT. Nah, itu bisa dipakai untuk masyarakat yang sifatnya kurang mampu dan memang butuh bantuan pemerintah Kabupaten Bangka, kan? Dengan pembuktian, misalnya kalau yang meninggal ini bisa dibuktikan dengan tagihan aja, Pak. Tagihan dari rumah sakitnya sampai ke kami melalui desa kelurahannya bersurat. Insya Allah bisa dibantu itu. Terakhir yang kasus di Nelayan 1, saya kenal dalam tahun ini juga. Nah itu kalau dibantu tagihannya sekitar 3 jutaan lebih kalau nggak salah, Bu. Mereka cuma kasih waktu anak almarhum itu ahli warisnya 1 bulan, masih. Tapi mereka nggak mampu karena memang susah hidupnya. Tapi alhamdulillah sudah bisa diintervensi melalui TKS dan sebagainya, koordinasi dengan desa kelurahan. Karena sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu ya, kami di desa sosial itu tidak punya warga. Jadi kalaupun memang ketidaktahuan kami itu terkadang jadi polemik di masyarakat. Kenapa ini di sosmed mana? Nggak tahu, nggak gerak. Atau cuma digaji, makan tidur, ngasih waktu. Nah sebetulnya nggak begitu Bapak Ibu. Kami menindaklanjuti laporan masyarakat kalau pelayanan sosial itu. Karena memang cakupan untuk pelayanan ke masyarakat kami luas. Dari macamnya itu ada 20 macam kalau nggak salah. Dari mulai orang lantar, ODGJ, orang yang kurang mampu, sakit tidak mampu. Jadi tetapi kami juga berusaha untuk maksimal memberikan bantuan masyarakat, walaupun kami sebenarnya itu banyak dan bahasanya untuk menangani orang masalah sosial kabupaten ini. Alhamdulillah butuh fisik, mental, pemikiran dan pendukung yang lainnya, tapi dengan keterbatasan insya Allah kami bantu, kami tidak akan itu mata akhirnya. Biasanya kami langsung ke Pak Marianto karena memang terkadang ada keterbatasan juga berkaitan dengan kewenangan kami di pemerintah Kabupaten Bangka itu. Jadi mohon maaf dimaklumi kalau memang responnya agak lambat karena proses kan, dan memang ada keterbatasan kami. Tapi yalah intinya kami bantu masyarakat melalui program-program yang ada di sosial Kabupaten Bangka, melalui dana berobat bagi yang berobat, yang mau berobat di rumah sakit rujukan luar daerah yang tidak punya biaya dibantu. Terus untuk tagihan-tagihan yang memang sifatnya tidak bisa dilunasi berkaitan dengan musibah karena anggota keluarganya selalu dibantu. Dan program-program lainnya seperti kesehatan itu bisa pakai program iuran APBD, Pak. Kalau lengkapnya di Bu Yusi yang paham, karena memang bukan bidang saya juga kan, tapi bisa tinggal nanti ditanyakan syaratnya seperti apa. Tapi itu bisa dibantu dari program atau iuran melalui APBD. Kalau memang belum terkendala belum terdaftar atau gimana secara ekonomi tidak mampu saat itu berobat, misalnya bisa dibantu juga, Pak. Karena memang sudah dianggarkan itu. Insya Allah untuk dana dari pengaman sosial kita alhamdulillah tidak dibatasi, di kementerian juga kita support kan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Jadi baik itu berupa program-program bansos bank tunai atau berupa barang ataupun pelayanan kesehatan yang kami sudah bersinergi dengan BPJS dan Ibu di kesehatan sesuai tanah dan kapasitas masing-masing. Jadi tetap insya Allah membantu lah Bapak Ibu. Dan intinya kalau kami berkaitan dengan Dinsos, silakan sampaikan ke kami, boleh melalui WA saya tadi. Kayak misalnya ada Pak, ada orang keluarga sakit mau dirujuk ke luar daerah,
Tapi kalau saya sebatas Palembang dulu. Nah, kalau ada rekan saya satu lagi bukannya itu ke Jakarta bisa ya, karena kami sudah kerjasama dengan balai atau rumah singgah punya Kementerian Sosial yang ada di setiap daerah masing-masing dia perwakilan. Kalau bagi serta kami dampingi, misalnya semua fasilitasnya gratis, ya berobat gratis, antar jemput transportnya gratis, makannya juga diurus. Nah, dan itu sampai tinggalnya boleh sampai batas waktu yang ditentukan sampai sembuh istilahnya. Dan itu tidak berbayar, tapi tetap harus syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu. Sementara demikian Bapak ya, kalaupun memang ada yang belum jelas, ada yang belum puas, silakan nanti nomor WA saya tadi boleh, langsung ke dinas sosial boleh. Terima kasih Bapak. Ya, hidup Bang Dwi. Atau Bang Samudra, dua Samudra. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dwi Sampurno. Jadi masih sebenarnya waktu ini cukup kita sangat singkat. Jadi maka saya berikan waktu untuk kawan-kawan tadi sampaikan keluhannya. Jadi maka saya ambil alih ini. TKS, K, sama PSM punya masalah juga sebenarnya. Tidak ngomong tadi kan kesempatan. Jadi nonton nanti PSM, ya ada TKSK, ada Desi ya, Desi. Punya masalah mereka ini sebenarnya. Kan ganti kita RTP lagi nanti di depan. Meskipun sudah kita perjuangkan kemarin dari 300, 500, 1 juta turun kembali 500.000, benar tak? Wow. Yes. Nah iya. Itu sudah kita perjuangkan itu, ya, dengan Pak Mo kemarin, ya, dari 300.000 menjadi 500 menjadi 1 juta, ke sekarang kembali 500.000 lagi. Dan tengah apa lah? Ke depan insya Allah kita berjuang lagi. Jelas yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi, artinya komunikasi kita jangan pernah putus. Tidak dengan langsung beliau, dengan para kadusnya dan Pak RT hubungi kami. Ya, jangan langsung saya bilang kita adalah keluarga besar, saudara, seiman, semasyarakat, sebangsa setanah kita pikirkan masyarakat. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, tahun depan dan tahun ini juga ada penerima siswa baru. Pola penerimaan siswa tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Yang buat tadi tidak sama. Ada yang ngotot, nah SD negeri 1 lah. Sekarang tidak bisa lagi ngotot-ngotot. Sekarang sekolah swasta harus dihidupkan. Nanti akan jelaskan Pak Dodi. Yang kedua, ada juga UMKM hari ini. Kalau memang ingin berusaha, ingin buka usahanya sudah ada, tapi barang-barang tidak ada. UMKM, Pak Ibu bisa menjelaskan nanti. Dan kami juga ngomong dengan Pak Mo kemarin di sosial, bahwa pemberdayaan masyarakat di sosial itu bisa memberi bantuan peralatan untuk bagi yang mereka ingin berusaha tapi yang perlu ya itu sudah kami diskusi kepada Pak Mo ya. Jadi silakan kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya yang saya beri waktu paling lama nih, yang sampaikan yang pendek-pendek saja tolong dijawab. Yang sekarang untuk penerima siswa baru Pak Dodi jelaskan, saya minta waktu paling lama 5 menit. Silakan. Tepuk tangan untuk Bang Dodi. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Marianto dan Dr. Ismail, dua sahabat yang selalu berkomunikasi dengan kami dengan suka maupun duka. Tapi biasanya kalau dapat kabar dari Pak Mar sama dokter nih, kadang-kadang kabarnya tidak menyenangkan terus. Baik Bapak dan Ibu, memang sih kalau di dinas pendidikan dalam 1 tahun ini hajat besarnya satu tahun 1 kali. Beda dengan Pak Marianto dan dokter, biasanya hajatnya 5 tahun sekali. Kalau kami 1 tahun sekali, yaitu melalui penerimaan siswa baru. Perlu kami sampaikan kalau dulu kan namanya PPDB, penerimaan peserta didik baru. Berhubung